Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ibu Darmi SPD, Guru PPKN SMP Negeri 2 Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata topik Merdeka Belajar. Dalam modul Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, modul yang pertama, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, atau tidak tergantung pada orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan tentunya berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, ketika kita mendidik anak, ini sama halnya dengan mendidik rakyat. Dan yang ketujuh, guru diharapkan adaptif terhadap perubahan. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Ketiga, mendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kelima, sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Dan yang keenam, manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat, pendidikan akan terus bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama, perlu kita pahami bersama bahwa budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kedua, budi pekerti juga bisa diartikan perpaduan cipta, rasa, dan juga karsa. Ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga, tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Selanjutnya, modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, sebagai seorang guru, tentunya kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna.
Yang kedua, perspektif guru tentunya tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.